Halo, halo, welcome to X1 Channel. Kali ini saya akan melakukan review singkat mengenai laptop Lenovo X270 hasil refurbish. Semoga di akhir review kalian dapat menentukan apakah laptop ini sesuai dengan kebutuhan kalian atau tidak. Stay tune! Untuk desain laptop ini, desainnya standar clamshell. Beban laptop ini ada di kisaran 1,4 kg. Di bagian sebelah kiri ada port charger, ada port USB Type-C, HDMI out, dan USB 3.0. Untuk USB Type-C ini hanya bisa digunakan untuk mengkonekkan USB atau nge-charge handphone atau device lain. Sedangkan untuk menerima power dari charger itu tidak bisa. Dan di sebelah kanan ada headphone atau mikrofon jack, ada USB 3.0, ada card reader, dan ada juga SIM card slot. Yes, laptop ini bisa pakai kartu SIM buat lookingnya. Dan ada LAN port serta security slot. Pada bagian belakang, ada baterai yang bisa cabut pasang, serta ada port yang biasa dipakai buat docking. Nah, kalau cari di Google, kurang lebih dockingnya tuh seperti ini. Jadi buat nambah fungsi ekstra USB port atau dan lain-lain sebagainya. Namun mengingat laptop ini sudah cukup tua, saya rasa port ini tidak akan pernah dipakai. Untuk speakernya sendiri, ada dua di lokasi yang saya tandai, jadi sebelah kiri atas dan kanan bawah. Suaranya biasa saja dan berikut sampel suara dari speakernya kalau dipakai buat nonton. Untuk baterainya, dia ukuran 11,4 volt, 24 watt hour. Saya udah coba laptop ini kurang lebih tahannya sekitar 1-3 jam pemakaian normal. Next, laptop ini dibekali dengan ukuran layar 12,5 inci yang memiliki resolusi 1920 x 1080 at 60 Hz refresh rate-nya. Displaynya ini standar IPS dengan warna yang biasa juga. Untuk keyboardnya, laptop ini sudah ada backlight, jadi lampunya ada. Memang lampunya nggak terang-terang banget, tapi sudah cukup dipakai untuk bekerja pada malam hari. Switch-nya juga menggunakan switch standar laptop pada umumnya, jadi untuk film type laptopnya biasa aja. Kalau dari suara typing agak mendem ya. Kira-kira berikut sampel suaranya kalau sedang typing. Kurang lebih segitu saja dari sisi desain dan features, dan mari kita lanjut ke sistem specs-nya. Lenovo X270 dibekali dengan sistem sebagai berikut. Core i5 7300U, 2 core 4 thread, jadi yang multi thread. Kemudian RAM-nya 8GB, sebenarnya bisa di-upgrade jadi 16GB. Untuk GPU-nya dia menggunakan GPU bawahan dari CPU-nya yaitu Intel HD620. Wi-Fi-nya AC. Dan untuk storage-nya dia menggunakan SATA SSD 240GB. Untuk kebutuhan kerja, laptop ini sebenarnya masih sangat mumpuni ya. Misalnya sekedar membuka Word, membuka Excel, atau scrolling email, atau nonton YouTube. Semua dapat dilakukan dengan baik dikarenakan penggunaan SSD pada bagian storage-nya. Sistem jadi sangat responsif dan cepat navigasi ke menu manapun. Namun apabila bosan, apakah laptop ini dapat digunakan untuk bermain game? Mari kita coba. Sebenarnya untuk gaming, saya akan cobakan beberapa game. Mengingat keterbatasan waktu, saya sebenarnya lupa untuk mengikut game yang biasa dimainin orang-orang. Contohnya seperti Dota 2, PES, CS2, atau Valorant. Tapi emang saya juga jarang sih main game-game seperti itu. Jadi lokal filenya tuh saya juga nggak punya. Jadinya saya menggunakan game-game yang dulu pernah saya mainin, terutama di laptop spek yang low end ya. Red Legend by Magnus Game Studios ini game keluaran tahun 2019. Sebenarnya indie games yang satu ini terinspirasi dari Rune Factory. Namun ketika baru sampai pada menu utama, FPS-nya cuma dapat belasan.
udah saya set resolusinya ke minimum di bawah native resolution juga tetap FPS-nya nggak mau naik. Jadi sayangnya game ini tidak dapat dimainkan. Kemudian game yang satu ini semua orang pasti tahu game Honkai Star Rail by HoYoverse. Gamenya bersifat turn-based dengan gambar yang cukup bagus. Sayangnya walaupun game yang satu ini bisa dimainkan tanpa memperhatikan dapat FPS berapa, paling bisa 20-30 sebenarnya masih oke. Namun karena FPS nyata yang dihasilkan di bawah 30, jadi sebenarnya tidak nyaman juga untuk dimainkan. Untuk game survival zombie yang satu ini juga sudah cukup terkenal. Secara standar gameplaynya tidak pakai mod dari Steam atau apapun, game ini dapat dimainkan dengan baik. Gameplaynya mencapai 60 fps. Ini mungkin dikarenakan saya menyalakan VSync, mungkin sebenarnya bisa lebih tinggi lagi daripada 60 fps. Dengan catatan kadang ada drop ke 40. Kalau lihat dari overlay, CPU-nya sudah menandakan 100%. Artinya CPU-nya sudah mentok ya. Ini disebabkan ada beberapa faktor sih. Karena yang pertama, ini kan gamenya offline, jadi semua karakter zombinya kan harus digerakkan oleh CPU ya. Dan faktor kedua juga RAM-nya juga 8GB single channel. Seandainya laptop ini datang dengan konfigurasi 2x4GB, mungkin performanya bisa lebih baik. Kita lanjut ke dalam market pricing. Untuk harga laptop ini kalau saya cek di Tokopedia misalnya, laptop ini dibanderol dengan harga 2,4 sampai 2,6 juta untuk varian yang i5 Gen 7, 8GB of RAM dan SSD 240GB. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi overall di rentang harga 2,4 sampai 2,6 juta, laptop ini cukup bersaing kalau mau di-compare dengan barang-barang baru. Contohnya, di Tokopedia laptop dengan harga yang sama dapat CPU Intel Celeron N4020, di mana secara spesifikasi CPU-nya memiliki base clock dan turbo clock yang lebih rendah dibanding yang laptop ini. Terus dia juga thread-nya juga 2 karena tidak hyper-thread. Jadi jelas performanya lebih baik. Namun walaupun begitu, kalian juga harus jeli dalam memilih-milih toko. Karena biasanya untuk barang second hand market atau refurbished, biasanya setiap toko memiliki ketentuan garansi masing-masing. Sedangkan kalau beli baru, udah pasti terjamin bergaransi. Baik, sekian review dari saya. Bagaimana? Apakah kalian tertarik terhadap laptop ini? Mungkin di bagian benchmark misalnya ada yang kurang, atau misalnya mau ditambah. Atau kalau misalnya ada pertanyaan lain, silahkan komen di bawah ya. Sekian dari saya, X1 Review, signing out.